Sekarang tutup mata Anda dan istirahatkan seluruh tubuh dan pikiran Anda. Tutup mata dan istirahat ini adalah kata pengganti kalimat tidur, dan ini juga sama fungsinya. Karena sebenarnya ketika orang dalam kondisi trans atau masuk pikiran alam bawah sadar ini, orang tersebut tidak dalam kondisi tidur. Kalau orang tidur tidak akan mungkin bisa menerima informasi sebab dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Tetapi orang yang trans, yang dalam kondisi hipnotis tidur ini tidak tidur, hanya menutup kelopak mata dan beristirahat santai dan rileks saja, sehingga orang tersebut masih bisa menerima informasi atau sugesti dari sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas dari Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Bagi yang belum, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan juga tekan loncengnya. Ada pertanyaan yang masuk di WA saya, Mas Nuk, bagaimana saya sudah belajar hipnotis tetapi masih saja kesulitan. Baik, di video ini buat Anda semua yang sekarang ini baru belajar dan masih belum bisa, simak videonya. Saya akan kupas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa Anda ini masih belum bisa. Tapi jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan pemaparannya, bagaimana Anda nanti jadi paham kenapa Anda ini masih kesulitan, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Anda yang sudah tergabung di pelatihan hipnotis jarak jauh. Sangat terima kasih, semoga nanti ilmunya bermanfaat. Langsung saja kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi orang ini kesulitan ketika melakukan proses hipnotis. Menurut saya ini ada 3 faktor penting yang harus Anda ketahui. Faktor yang pertama adalah faktor dari dalam atau faktor internal. Yang kedua adalah faktor dari luar atau faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor teknik. Nah, kita bahas satu persatu agar Anda mudah memahami. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari dalam. Ini berkaitan dengan orang yang akan menghipnotis. Ini sangat penting sekali. Jika Anda termasuk pribadi yang sangat percaya diri, tentu Anda sudah mempunyai kriteria untuk bisa menghipnotis. Karena untuk menghipnotis ini dibutuhkan yang namanya percaya diri. Sangat mendominasi sekali faktor daripada percaya diri. Jika Anda percaya diri, tentu Anda sangat mudah untuk mendirect orang atau mengarahkan orang. Tapi jangan khawatir jika Anda ini termasuk orang yang tidak percaya diri. Sebab percaya diri ini bisa dilatih dengan mudah. Di pelatihan saya juga saya ajarkan bagaimana membentuk rasa percaya diri. Lalu yang kedua yaitu kita membahas faktor eksternal. Nah, eksternal ini berkaitan dengan subjek atau suyat yang akan kita hipnotis. Perlu Anda pahami yang namanya hipnotis ini adalah bentuk trust antara penghipnotis dan yang dihipnotis. Jadi jika orang atau suyat yang ingin Anda hipnotis ini di awal sudah mempunyai rasa tidak percaya dengan Anda, maka Anda akan mempunyai kesulitan untuk menghipnotis, pasti. Karena dia tidak mempercayai apapun yang Anda ucapkan, dan ini sangat menyulitkan Anda. Makanya ketika Anda ingin menghipnotis, harus pandai-pandai untuk mengedukasi suyat. Jelaskan bahwa hipnotis ini misalkan bukan ilmu klinik, bukan ilmu magic, bukan ilmu yang berkaitan dengan setan, jin, dan yang lain-lain. Lalu Anda bisa edukasi juga kepada subjek atau suyat tersebut bahwa hipnotis ini butuh kerjasama. Kenapa butuh kerjasama? Karena hipnotis ini bukan pertarungan, ya, bukan fight layaknya kita ini bertanding, bukan, tetapi ini adalah bentuk kerjasama antara seorang penghipnotis dan yang akan dihipnotis. Kerjasama di sini bukan diartikan sebagai settingan, bukan. Kerjasama di sini adalah Anda harus mengedukasi subjek atau suyat tersebut manfaat
apa yang didapat ketika dilakukan proses hipnotis. Mungkin yang kedua, kondisi apa yang dialami ketika dihipnotis. Karena banyak yang berpikiran, berprasangka bahwa ketika dihipnotis ini kesadarannya hilang. Nah, ini adalah tentu saja tidak benar. Yang kedua, berprasangka bahwa ketika dihipnotis ini kendali sepenuhnya ada di tangan penghipnotis, dan ini juga tidak benar, karena orang yang dihipnotis itu pun masih punya filter atau kendali di dalam dirinya, meskipun filter ini sangat rendah. Lalu juga Anda bisa mengedukasi manfaat ketika sudah masuk kondisi trans. Misalkan apa? Mengalami kondisi yang sangat tenang, damai, nyaman, dan lain sebagainya. Anda harus pandai-pandai untuk memberikan edukasi kepada suet Anda, sehingga nanti terjadi yang namanya building report, ya. Terjadi kepercayaan kuat antara seorang penghipnotis dan yang akan dihipnotis. Menginjak faktor yang ketiga, yaitu faktor teknik. Anda tidak asing dengan kata tidur ketika sedang melakukan proses hipnotis. Di sini kata-kata tidur ini merupakan kata mantra atau kalimat yang sakti atau ajaib, karena ketika Anda menonton video orang dengan satu jentikan jari dan bilang tidur, maka seketika subjek atau subyek langsung tertidur. Tetapi ini faktor yang harus Anda pahami, tidak semua orang ini bisa menerima kata tidur. Sebab apa? Mereka takut, ya, mungkin akibat tayangan-tayangan yang ada di televisi yang menunjukkan ketika orang tertidur kemudian diwawancara, dibuka aib dan sebagainya, padahal ini tidak segitunya, ya, itu hanya hiburan saja. Nah, kata-kata tidur ini kadang-kadang tidak berfungsi kepada beberapa tipe orang, karena mereka di dalam pikirannya sudah menolak kata tidur. Lalu bagaimana kita untuk mengatasinya? Anda bisa mengganti kata tidur tadi dengan kata yang lain yang bermakna sama. Saya contohkan, misalkan sekarang bilang kepada subjek Anda, bilang kepada subjek Anda seperti ini. Sekarang tutup mata Anda dan istirahatkan seluruh tubuh dan pikiran Anda. Tutup mata dan istirahat ini adalah kata pengganti kalimat tidur, dan ini juga sama fungsinya. Karena sebenarnya ketika orang dalam kondisi trans atau masuk pikiran alam bawah sadar ini, orang tersebut tidak dalam kondisi tidur. Kalau orang tidur tidak akan mungkin bisa menerima informasi, sebab dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Tetapi orang yang trans, yang dalam kondisi hipnotis tidur ini tidak tidur, hanya menutup kelopak mata dan beristirahat santai dan rileks saja, sehingga orang tersebut masih bisa menerima informasi atau sugesti dari sang penghipnotis. Itulah 3 faktor yang menjadi penghambat Anda, dan sekarang Anda bisa memperbaikinya. Karena di dalam 3 faktor tadi, faktor yang pertama internal, bangun diri Anda sekuat mungkin karakternya, menjadi orang yang percaya diri, penuh karisma dan yang lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal, suyet, edukasi dengan baik dan benar kepada calon suyet Anda. Yang ketiga, pahami dan kenali teknik-teknik yang cocok untuk suyet Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam hipnosa.